Saya rekam video ini bulan suci Ramadan tinggal beberapa minggu lagi buat teman-teman yang menunaikan. Di samping kita ingin meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita, di channel Pintar Programming ini kita akan diskusikan faktor lain, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kita sebagai programmer di bulan baik ini. Langsung saja kita simak. Halo teman-teman, saya Hamdanil, Software Engineer Indonesia, sekarang di Silicon Valley, Amerika Serikat. Di channel ini, kita ngobrolin topik-topik dan tutorial terkait pemrograman. Kalau tertarik, silakan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Video ini didasarkan dari pengalaman saya sendiri, udah kira-kira 10 tahun jadi software engineer, jadi kira-kira udah 10 kali melewati Ramadan sebagai programmer. Bedanya mungkin dengan teman-teman Indonesia, kalau saya di sini di Amerika Serikat jumlah musim kecil, jadi kebanyakan teman-teman kerja nggak sadar dengan datangnya bulan Ramadan, kecuali teman-teman yang sama-sama muslim atau teman-teman yang biasanya makan bareng. Jadi nggak ada adjustment atau penyesuaian dari ekspektasi orang lain terhadap kita. Buat mereka semua berjalan aja kayak biasa. Kenapa penting produktivitas selama Ramadan buat programmer? Pendapat saya, ya namanya kita sebagai profesional memang produktivitas itu penting. Untuk jadi programmer sukses, kita perlu cari tahu cara meningkatkan produktivitas, memanfaatkan kesempatan dan tantangan-tantangan yang ada. Di bulan Ramadan ada kesempatan unik dan tantangan unik, jadi kita harus pikirkan juga strateginya. Tips pertama, kendalikan kebutuhan kopi. Tentu saja ketika puasa nggak bisa ngopi. Banyak programmer yang terbiasa mengandalkan kopi untuk meningkatkan produktivitas. Termasuk saya sendiri, dan ini nggak ada salahnya kalau nggak berlebihan dan bisa dikendalikan. Yang sering saya lakukan dan sering dengar tips dari teman-teman lain adalah beberapa minggu sebelum bulan puasa pelan-pelan ngurangi frekuensi ngopi dulu. Jadi ada masa transisi dulu. Misalnya kalau sebelumnya tiap hari minum secangkir kopi, diganti jadi tiap 2 hari aja. Atau diganti teh yang sama-sama punya kafein, tapi kadarnya nggak setinggi kopi. Tujuan transisi ini adalah mengurangi ketergantungan dengan pelan-pelan dan mencegah adanya withdrawal syndrome. Yaitu misalnya contohnya jadi pusing atau ngantuk berat kalau berhentinya misalnya tiba-tiba. Kedua, eksperimen jadwal harian. Di luar Ramadan, biasanya jadwal harian kita udah fix karena udah kebiasaan. Misalnya, memang jam segitu kita selesai sarapan jadi mulai kerja, atau kegiatan pagi-pagi lainnya baru selesai jam segitu. Tapi di bulan puasa kita nggak perlu sarapan dan jam bangun kita udah bergeser karena sahur. Jadi kita nggak terikat dengan jadwal lama lagi dan ini membuka pintu untuk eksperimen mencari jadwal-jadwal harian baru yang lebih produktif. Jadwal yang produktif itu sendiri tergantung orang masing-masing. Jadi saya dengar ada orang yang jauh lebih produktif ketika selesai subuh langsung mulai kerja, dan karena mulainya cepat jadi bisa selesai kerja lebih cepat, jadi punya waktu luang di sore hari. Ada juga yang lebih cocok dengan kalau misalnya pagi-pagi ngerjain kegiatan ringan dulu, jadi mulai kerjanya agak ditunda, tapi begitu mulai kerja bisa tancap langsung produktif banget sampai waktu buka puasa. Atau bisa jadi ada yang udah nyoba-nyoba ganti jadwal, ternyata jadwal biasa emang udah paling optimal. Ini juga nggak apa-apa, namanya juga eksperimen atau coba-coba, itu kan memang kadang berhasil dan kadang nggak. Atau kadang kita menemukan hal baru dan kadang ternyata yang biasa emang sudah paling baik. Silahkan dicoba dan dicari mana yang paling cocok dengan teman-teman. Sebelum melakukan ini, ada baiknya dibicarakan dulu dengan rekan kantor atau bos. Terutama kalau eksperimen kita cukup drastis supaya pada nggak kaget. Kalau memang hasilnya kita jadi lebih produktif, harusnya sih yang lain juga akan dapat manfaat dari produktivitas kita dan nggak pada keberatan. Apalagi kalau programmer di tahun 2021 ini umum sekali melakukan work from home atau WFH. Jadi tentu kita sendiri bisa lebih fleksibel ngejadwalin kapan kita kerja di rumah. Kadang-kadang kebiasaan baru hasil eksperimen ini ternyata cukup bermanfaat dan jadi permanen bahkan setelah Ramadan. Misalnya di kasus saya sendiri, sampai sekarang saya suka tidur malam agak awal dan terus bangun pagi sebelum subuh untuk ngerjain hobi atau proyek-proyek sampingan di luar kerja. Misalnya kayak belajar hal baru atau merekam video YouTube seperti ini. Kebiasaan ini sedikit banyak dulu berasal dari eksperimen coba-coba saat bulan puasa yang dulu-dulu dan malah jalan terus sampai sekarang. 3. Manfaatkan waktu lowong makan siang. Kesempatan lain yang muncul saat Ramadan adalah kita nggak lagi makan siang. Proses masak atau nyari makan dan proses makan siangnya sendiri itu biasanya butuh waktu yang cukup banyak dan menyita jam dari jam kerja. Tapi ketika bulan puasa kita nggak perlu lagi. Saran saya sebaiknya walaupun begitu, kita jangan lantas duduk terus di meja kerja dari pagi sampai selesai nggak berhenti-berhenti. Paling nggak take a break supaya ganti suasana. Mantapnya kalau puasa jadwal breaknya bisa lebih bebas. Kalau hari biasa kan kita paling break yang paling panjang harus fix, yaitu di jam makan siang. Dan nggak bisa ditunda-tunda, kalau udah keburu lapar kita perlu take a break untuk makan. Tapi kalau puasa jadwalnya bisa digeser. Misalnya bisa dicoba pagi sampai siang fokus yang agak lama dan breaknya digeser ke agak akhir. Ini jadi kesempatan kita untuk masuk ke flow atau fokus
fokus dalam yang lama dan sangat produktif tanpa terpotong waktu makan siang. Atau sebaliknya, satu break yang panjang untuk makan siang kita pecah jadi beberapa break yang lebih pendek yang disebar di sepanjang hari. Atau breaknya tetap satu tapi kita perpendek agar nanti bisa pulang atau selesai kerja lebih cepat. Selain itu isi breaknya juga bervariasi, nggak seperti biasanya yang hanya didominasi makan. Misalnya kita bisa jalan keliling, cari udara segar, atau menggerakkan anggota badan agar kita tetap aktif. Atau nambah ibadah seperti membaca dan menulis, ngaji, menambah ilmu, atau menghafal surat-surat baru. Atau tidur siang, terutama kalau kerja dari rumah ini gampang diatur. Tidur siang ini jangan disepelekan loh teman-teman. Jadi ada yang namanya power nap atau tidur siang pendek. Biasanya 30 menit atau kurang. Ini recommended banget menurut saya. Di awalnya mungkin agak susah untuk bisa tertidur dengan cepat. Misalnya 5 menit langsung tidur. Jadi kadang-kadang udah hampir 30 menit tapi nggak tidur-tidur juga. Jadi di awal harus sabar dulu kalau ingin power nap ini. Tapi kalau dilatih berulang-ulang jadi gampang kok. Jadi kalau udah biasa nanti tinggal kosongin pikiran beberapa menit. Terus tahu-tahu udah long tidur aja. Sebelum tidur di set alarm biar bangun sebelum kelamaan. Jadi misalnya 30 menit udah bangun lagi. Saya sih biasanya begitu bangun dari power nap langsung segar terus jadi jauh lebih produktif untuk ngoding lagi. Rasanya beda aja gitu. Jadi ngantuk jadi hilang dan pikiran jadi lebih fokus. Nggak gitu beda dengan kalau habis minum kopi tapi malah lebih cepat. Jadi nggak perlu nunggu kopinya dicerna dulu. Kalau power nap begitu bangun langsung segar. Power nap ini termasuk kebiasaan yang saya pertama temukan atau coba-coba ketika bulan Ramadan dan terus jadi kebiasaan permanen karena terasa banget manfaatnya. Kebetulan di kantor malah disediain ruang tidur atau nap pod. Kalau sekarang di rumah justru malah lebih gampang lagi, jadi tinggal tidur di kasur aja. 4. Jangan salahkan puasa. Kadang ada orang yang suka bikin alasan, wah saya puasa nih, saya kelaparan, jadi nggak terlalu ngantuk karena nggak ngopi, jadi maaf nih nggak bisa produktif, atau kerjanya jadi nggak bisa memenuhi target. Ini menimbulkan kesan seolah-olah produktivitas mesti turun karena puasa. Tapi kadang-kadang yang justru yang menurunkan produktivitas itu bukan puasanya sendiri, tapi justru sugestinya. Kalau kita berpikirnya positif, jadi malah bisa kreatif dan nyari-nyari eksperimen. Bukan cuma kita bisa hindari turunnya produktivitas, tapi kita malah jadi lebih produktif kalau kita pintar nyarinya. Jangan lupa kalau setiap orang berbeda-beda ya, jadi mungkin dari tips-tips tadi ada yang cocok dengan sebagian orang dan ada yang kurang cocok. Kalau dicoba kita jadi tahu mana yang paling cocok untuk kita. Kalau teman-teman punya tips lain, misalnya dari pengalaman sendiri atau dari dengar-dengar, bisa di-share di komen supaya kita bisa saling membantu. Itu dulu. Kalau teman-teman suka konten channel kita, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Silahkan komentar juga kalau ada saran topik untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dan terakhir, mohon maaf lahir batin dan selamat menyambut bulan puasa untuk yang menunaikan.